ada benjolan di bagian ginekologi, apakah ini dari serviks atau dari kavum uteri, dari endometrium, itu bisa dilakukan. Betul, bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Lebih detail ya, lebih tahu ya dok ya. Jadi kita nggak yang mikir, aduh ini kanker yang dari mana nih, aduh ini ganas atau tidak nih gitu ya dokter. Alat imunohistokimia kalau zaman 10 tahun yang lalu, itu pemeriksaan imunohistokimia cuma bisa dilakukan di kota-kota besar. Di kota Ya, dulu ya dok. ya. Baik. Nah, sekarang di kota Tegal pun ada. Di kota Tegal pun. Betul. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Islam Harapan. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya, Putri Hilda Anistiani, dalam program acara Anda Talks. Harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks bisa Anda saksikan di channel YouTube Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Nah, dalam program Anda Talks ini, sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Nah, pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang pemeriksaan kanker di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Memang ada. Ya, pemirsa, kanker merupakan salah satu penyakit berbahaya. Mengapa demikian? Karena pada stadium awal, kanker umumnya tidak bergejala, sehingga sulit terdeteksi. Oleh karena itu, deteksi kanker sejak dini sangatlah penting agar penanganan dapat segera dilakukan dan peluang sembuh pun semakin tinggi. Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang kanker atau pemeriksaan prosedur kanker. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Fenisia Wibisono, spesialis patologi anatomi, magister kesehatan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya, sehat ya dokter ya. Sehat. Baik dokter, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar kanker nih dok. Biasanya nih orang-orang nih ya dok, pada masih awam nih bagaimana penunjangnya kanker sih dok. Bagaimana sih orang bisa memeriksakan diri utamanya ya dok ya, sebelum mengetahui bahwa orang tersebut terkena kanker. Nah dokter, sebelum membahas ke kanker nih dok ya, banyak sekali pastinya teman-teman Anda Talks baru tahu dengan spesialis patologi anatomi. Nah kira-kira dok, untuk patologi anatomi sendiri itu pemeriksaan mengenai apa dokter? Ya. Jadi patologi anatomi adalah pemeriksaan kepada jaringan tubuh semuanya, termasuk bagian padat maupun bagian cair. Cairan itu termasuk cairan dari efusi pleura atau cairan kencing, kemudian cairan dari perut, ascites. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan diagnosis. Jadi misalnya yang perlu diketahui adalah semua benjolan di dalam tubuh dan di luar tubuh itu namanya tumor. Ya, tumor itu ada dua, yang satu jinak, yang kedua adalah ganas. Nah, pemeriksaan patologi anatomi ini untuk membantu menegakkan diagnosis keganasan ataupun tidak. Kemudian yang kedua, membantu menegakkan diagnosis apakah ada infeksi bakteri, misalnya benjolan di leher. Oh iya. Nah, itu kan paling sering emang di Indonesia kan kejadian tuberkulosis banyak ya. Betul sekali dok. Nah, apakah ini TBC atau bukan ya, adanya infeksi tuberkulosa atau bukan, atau cuman pembesaran kelenjar getah bening biasa karena infeksi virus misalnya gitu. Betul. Ya, tujuannya paling untuk itu. Yang utamanya ya dokter ya. Nah, baik dokter, kira-kira nih dok, di patologi anatomi sendiri ada berapa pelayanan sih dokter? Oh ya, pemeriksaan patologi anatomi ada pemeriksaan jaringan yang biasa kita sebut histopatologi, kemudian pemeriksaan cairan tubuh disebutnya sitologi, termasuk di dalamnya pap smear. Pap smear Ya, dok. Pap smear itu yang membaca dokter spesialis patologi anatomi. Baik. Ya, kemudian ada pemeriksaan FNAB atau biopsi jarum halus. Jadi biopsi yang dilakukan di tumornya ya. Jadi tumornya itu disuntik menggunakan suntikan 5 cc, jarumnya
jarum kecil, biasanya jarum 25-27 G ya. Kemudian dilakukan aspirasi dan selanjutnya buat apusan di slide. Jadi slide itu seperti kaca kecil gitu. Nah, untuk dilihat selnya di bawah mikroskop. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan patologi anatomi yang molekular yang lanjutan ya. Seperti imunohistokimia, kemudian EGFR untuk kanker paru dan lain sebagainya. Itu yang sudah tahapan lanjutan ya. Yang pemeriksaan lanjutan lah gitu. Oke. Nah, Dok, tadi saya sempat dengar ada dokter menyebut tentang histopatologi ya, Dok. Ya, betul. Nah, kalau histopatologi sendiri itu apa tuh, Dok? Ya, pemeriksaan patologi anatomi pada jaringan padat tubuh. Pada jaringan padat. Ya, misalnya tumor di kulit misalnya ya di sini berwarna kehitaman. Iya. Ya. Terus mudah berdarah. Nah, kita kan takut juga ya kalau pasien-pasien, saya sendiri takut kalau ada benjolan di muka terus tiba-tiba digores gini aja, berdarah gitu Pak. Iya, betul. Itu pastinya kan nanti pasien akan ke dokter bedah. Nah, dari dokter bedah akan menganjurkan untuk diambil nih ya, di biopsi namanya ya, bahasa kedokterannya. Kemudian setelah itu jaringan itu akan dibawa ke lab, ke patologi anatomi, lab patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu yang disebut pemeriksaan histopatologi. Itu tadi pemeriksaan dari histopatologi. Ya, jadi terhadap jaringan tubuh ya, dokter ya. Baik, yang bentuknya padat. Yang bentuknya padat ya. Baik. Nah, dokter, saya baru tahu nih, Dok, kalau ternyata tadi kan dokter membahas tentang adanya tumor ganas, bukan, Dok ya? Ya. Tumor ganas atau tumor jinak. Sedangkan pernah saya melihat juga, mendengar juga ada yang namanya imunohistokimia. Ya. Salah satu mungkin alat penunjang ya, dokter, untuk pemeriksaan tersebut. Kira-kira imunohistokimia nih, Dok, seperti apa sih, dokter? Ya, imunohistokimia itu adalah pemeriksaan lanjutan. Jadi pertama pasien akan dilakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, misalnya ambil contoh pasien-pasien kanker payudara yang paling umum ya. Baik. Nah, kemudian setelah pasien kanker payudara itu dilakukan pemeriksaan histopatologi dan tegak diagnosisnya dia mengidap kanker payudara, ya kita sebut bahasa patologi anatominya itu karsinoma invasif. Karsinoma invasif payudara. Nah, kemudian dari dokter bedah onkologi atau dari dokter onkologi nanti akan memberikan terapi ya selanjutnya. Apakah itu kemoterapi, biasanya sih kemoterapi, kemudian ada namanya terapi hormonal. Nah, untuk menentukan terapi hormonal ini pasien harus dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Baik. Ya, ada kalau untuk kanker payudara ada 4 macam. Ada 4 macam. Ya, untuk kanker payudara sendiri ada. Baik. Jadi ada estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2, kemudian Ki67. Nah, yang ada Ki67 itu untuk menentukan tingkat proliferasi sel, itu maksudnya selnya ini berkembangnya banyak apa enggak gitu. Ya. Gitu. Nah, sedangkan yang 3 yang saya sebutkan tadi, estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan HER2/neu, itu yang ada obatnya. Ya, jadi kalau ternyata setelah dilakukan imunohistokimia, pewarnaan estrogen reseptornya positif. Nah, dokter dari bedah onkologi atau dokter onkologi akan memberikan obatnya. Nah, kalau misalnya negatif ya pasti tentunya tidak akan diberikan ya, gitu kan. Nggak bisa juga ya. Iya, betul, Dok. Itu tujuannya sebetulnya yang untuk itu. Untuk penunjangnya bukan, Dok? Iya, untuk menentukan ya, menentukan terapi yang harus diberikan. Baik. Jadi mungkin lebih ini ya, Dok ya, lebih detail ya, Dok, soalnya ya. Lebih detail. Penanganannya akan lebih tepat ya. Obatnya yang dikasih akan lebih tepat. Kalau nggak ada pemeriksaan imunohistokimia, blind kan? Betul. Kan nggak mungkin ya tiga-tiganya dikasih gitu kan? Betul. Karena ada efek juga kan ke pasiennya. Gitu. Obat-obatan itu kan juga berefek ke pasien. Betul, gitu. Betul sekali. Nah, dokter, apakah ada, Dok, selain kanker payudara, kira-kira apa lagi yang bisa dicek yang bisa dilakukan diagnosa ya, Dok ya? Untuk penggunaan imunohistokimia nih, Dok. Ya, ada. Selain kanker payudara,
bisa digunakan juga pada kasus-kasus limfoma. Jadi misalnya ada benjolan kelenjar getah bening ya, kelenjar getah bening itu ada di leher, kemudian di inguinal itu bagian selangkangan atau di ketiak misalnya. Iya. Ada pasien-pasien yang misalnya ada benjolannya di ketiak gitu, Ketiak. dan ukurannya cukup besar dan membesarnya dalam waktu yang singkat. Biasanya ciri-cirinya begitu ya. Terus pastinya kan pasien akan ke dokter bedah ya. Dari bedah dilakukan biopsi. Nah, dari situ bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, terutama pada pasien-pasien yang dia terdiagnosa sebagai limfoma. Jadi nanti dilakukan imunohistokimia panel limfoma, dan kemudian nanti kalau misalnya salah satunya ada CD20 namanya. Nah, kalau panel CD20-nya positif, pasien akan bisa diberikan terapi anti CD20. Anti CD20 ya, ya dokter ya. Jadi memang lebih detail ya dok. Ya, itu. Nah, terus misalnya benjolan di payudara. Setelah dilihat pemeriksaan histopatologinya ternyata bukan limfoma, bukan juga jinak. Iya. Nah, ternyata dia bentukannya seperti sel-sel karsinoma. Karsinoma itu sel kanker juga ya. Nah, ternyata setelah diteliti, ditanyakan, nah pasiennya ternyata dulunya misalnya pernah ada benjolan di mana, ada setelah sekian tahun dia bisa bermetastasis, menyebar ke kelenjar getah bening. Nah, untuk menentukan ini penyebaran apa bukan, itu juga bisa lewat imunohistokimia. Bisa lewat imunohistokimia ya dokter ya. Atau misalnya pasien-pasien ini ginekologi, keganasan ginekologi itu jadi organ perempuan ya. Iya. Kewanitaan. Ada benjolan di bagian ginekologi, apakah ini dari serviks atau dari kavum uteri, dari endometrium, itu bisa dilakukan. Betul, bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi memang menggunakan imunohistokimia ini lebih detail ya, lebih tahu ya dok ya. Jadi kita nggak yang mikir, aduh ini kanker yang dari mana nih, aduh ini ganas atau tidak nih gitu ya dokter ya. Jadi memang penanganannya pun juga luar biasa, mungkin lebih canggih juga ya dok ya di zaman sekarang ini ya dok ya. Pasti lebih terarah nanti. Lebih terarah, betul sekali. Jadi memang tidak perlu takut ya dokter ya, benar ya dokter ya, agar penanganannya juga tepat, agar bisa cepat sembuh juga nih para pemirsa di rumah gitu. Nah dokter, kira-kira nih dok, seperti apa sih dok prosedur pemeriksaan ini menggunakan imunohistokimia? Prosedurnya nanti kalau pasien dari yang berobat ke Rumah Sakit Islam Harapan Anda, misalnya dari poli, kemudian dia dianjurkan untuk operasi. Nah, dari operasi itu pasien dari dokter akan meminta pemeriksaan imunohistokimia. Jadi jaringannya itu dikirim ke lab patologi anatomi, kemudian kita proses. Setelah diproses nanti dibuat blok parafin namanya ya. Blok parafin. Ya, jadi jaringannya ditanam di dalam lilin gitu. Iya. Nah, kemudian dari blok parafin itu dibuat sediaan yang untuk dibaca dulu pemeriksaan histopatologi. Terus setelah itu masuk ke alat yang namanya alat imunohistokimia. Ya, setelah itu nanti baru bisa dibaca hasil pemeriksaan imunohistokimianya. Baik. Jadi memang ada beberapa tahapan tentunya ya dokter ya, agar lebih detail juga ya dokter ya. Nah, kira-kira nih dok, tadi kita udah membahas tentang imunohistokimia, tapi kita nggak tahu nih dok, kira-kira di Indonesia nih ada berapa alat imunohistokimia dokter? Dan mungkin dokter tahu ada di beberapa rumah sakit mungkin gitu. Ya, alat imunohistokimia kalau mungkin 2-3 tahun terakhir ini sudah hampir banyak rumah sakit di daerah yang punya ya. Kalau zaman 10 tahun yang lalu, itu pemeriksaan imunohistokimia cuma bisa dilakukan di kota-kota besar. Di kota Ya, dulu ya dok? Ya. Baik. Nah, di Jakarta, kalau di Jawa Tengah di Semarang, kemudian di Purwokerto ya. Tapi sesuai dengan program Menteri Kesehatan ya, supaya layanan kanker ini bisa ada juga merata di seluruh Indonesia. Sekarang di Kota Tegal pun ada. Di Kota Tegal pun Betul, salah satunya di
Rumah Sakit Umum Islam Harapan. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini. Jadi memang pasien mungkin yang daerah-daerah Tegal ini ya dokternya mungkin tidak usah jauh-jauh, mungkin ya Rizky Semarang atau ke Jakarta. Mungkin para pemirsa yang di rumah mungkin mau memeriksakan tentang mungkin ada benjolan atau apapun bisa di Rumah Sakit Umum Islam Anda ya dokter ya. Baik. Lebih mudah ya. Lebih mudah, betul sekali dokter. Nah dokter, kira-kira nih untuk pemeriksaan imunohistokimia ini, kira-kira lama nggak sih dok hasilnya keluarnya? Apakah 2 bulan atau 1 bulan gitu dokter? Ya, kalau di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, paling lama itu bukan paling lama ya, jadi tenggang waktunya itu 7 hari kerja. 7 hari. Ya, Baik. tapi biasanya dari administrasi akan meminta nomor kontak person yang bisa dihubungin. Baik. Jadi begitu hasilnya jadi, pasien akan dihubungi sehingga lebih cepat, misalnya lebih cepat jadi, pasien akan lebih cepat untuk bisa kontrol ke dokter. Kontrol ke dokter. Ya, ke dokter klinisi. Jadi tapi pada umumnya 7 hari kerja karena ya itu tadi ya prosesnya yang langkahnya nggak langsung periksa. Betul. Jadi harus dimasak, didiamkan di formalin dulu. Karena kalau jaringan habis dari operasi itu nggak bisa langsung diproses kan masih lembek betul. Jadi harus didiamkan di formalin, besoknya baru kita potong supaya dia lebih padat. Nah, kalau jaringan yang baru dipotong setelah operasi itu kayak daging kita beli di ini ya, di pasar gitu ya, lembek gitu ya, maka konsistensinya tuh lembek. Nah itu nggak bisa dipotong, jadi harus dimasukkan formalin dulu supaya dia jadi mengeras ya, padat lah. Nah setelah itu baru kita bisa potong, kemudian masuk ke mesin processing. Ya itu juga memakan waktu sehari. Nah sehari terus berarti ambillah 2 hari ya. Kemudian harus dibaca dulu kan tuh tegak diagnosis misalnya karsinoma payudara atau limfoma. Nah baru besoknya dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Nah baru keluar hasil, diketik. Nah setelah diketik diperiksa lagi. Ketikannya ada yang salah apa enggak gitu. Jadi kalau udah nggak ada yang salah baru bisa diberikan kepada pasien. Baik, jadi memang menunggu lama tapi hasilnya pasti ya dokter ya gitu. Jadi memang kurang lebih sekitar 7 hari ya dokter ya untuk hasil keluar ini. Nah dokter tadi kan kita sudah membahas tentang adanya kanker payudara atau tumor atau dan lain-lain. Itu kira-kira hanya bisa dilakukan pemeriksaannya pada saat minimal umur berapa nih dok? Atau ada umur mulai 3 tahun mungkin sudah bisa dideteksi atau umur 10 tahun baru bisa dideteksi atau gimana dok? Kalau untuk umur nggak ada minimal umur. Nggak ada minimal ya dok? Waktu itu pernah ada satu kejadian mungkin sekitar 8 bulan atau bayi ini belum 1 tahun gitu. Belum 1 tahun? Belum. Jadi ada benjolan di kaki paha bagian atas, dan kemudian waktu diambil biopsinya ternyata ganas. Tapi kan sebetulnya kalau menurut prevalensi kejadian ya itu pada anak-anak kan agak lebih berkurang resiko keganasannya dibandingkan pada usia tua. Nah kasus ini juga memerlukan imunohistokimia tuh. Dilakukan pemeriksaan imunohistokimia apakah benar ini keganasan. Saat itu keganasannya dari otot, jadi dari sel otot. Nah kemudian dilakukan imunohistokimia untuk menentukan ini benar kasusnya keganasan dari otot gitu. Nah setelah tegak diagnosis kemudian baru dilakukan terapi selanjutnya ya. Selanjutnya betul. Jadi memang nggak ada batasan umur ya dok ya. Bahkan memang ada ya dokter ya tadi keganasan sebelum 1 tahun pun ada ya dokter ya. Jadi memang lebih baiknya memang dilakukan secepatnya ya dokter ya. Tanganan ya dokter ya. Baik. Jadi begitu kita menjumpai adanya benjolan, lebih baik kita memeriksakan ke dokter ya. Sebelum terlalu mendadak. Apalagi kalau pasien-pasien yang usia 50 tahun ke atas ya. Paling sering sih kasusnya payudara ya. Payudara dia pertama nih
benjolannya kecil sebiji kacang hijau gitu. Jadi dia nggak apa-apa mengabaikan. Ternyata setelah 1 tahun jadi tambah besar, jadi sebola tenis misalnya, terus ditambah luka berdarah. Nah itu sudah agak sulit. Kalau kayak bukan agak sulit ya untuk mengobatinya itu karena ya sebenarnya keganasan yang diketahui sejak awal itu dia stadium awal itu memberikan harapan hidup lebih besar, betul ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang sudah terdeteksi stadium lanjut. Iya, betul dokter. Jadi memang penanganannya dari awal banget. Benar ya. Sebenarnya mungkin bukan cuman kanker ya. Semua penyakit yang kita tahu dari awal itu akan lebih menimbulkan efek baiknya lebih besar dibandingkan kita ya terlambat mengobati lah. Betul dokter, betul. Nah, kira-kira dok, ada nggak sih dok efek samping nih, dampak atau efek samping dari pemeriksaan menggunakan imunohistokimia? Kalau efek sampingnya untuk pasien nggak ada ya, karena yang diperiksa adalah bagian dari pasien yang sudah dikeluarkan dari tubuh. Oh iya. Jadi tidak pemeriksaan ini nggak berhubungan dengan pasien lagi, pasien lagi. Ya, jadi aman saja. Aman aja untuk pasien. Jadi memang baiknya memang memeriksakan dulu ya dok ya. Jadi kita tahu nih, wah ada benjolan sedikit, kita bisa langsung cek. Pemirsa di rumah mungkin ada benjolan dari kecil, jangan diabaikan ya dok ya. Lebih baik memang deteksi dini jauh lebih baik. Mungkin dari medical check up ya dok ya? Ya bisa. Mungkin dari medical check up bisa kita lakukan nih, barangkali ada hal-hal yang mungkin berbeda di badan kita ya dok ya. Jadi memang ada deteksi dini. Bisa juga medical check up di Rumah Sakit Umi Salam Harapan Anda nih dok. Jadi biar bisa lebih ketangkep nih ya dok ya. Oh ini benjolan ini, oh ada penyakit ini gitu ya dok ya. Jadi bisa lebih cepat penyembuhannya ya dok ya, bisa tepat penanganannya juga. Baik. Nah dokter, tidak terasa nih dok ya, kita udah banyak sekali membahas tentang ilmu patologi dan juga imunohistokimia serta penyakit-penyakit yang bisa diidentifikasi menggunakan imunohistokimia. Nah dokter, sekarang ini waktunya kita pamit dokter. Pamit pada pemirsa di rumah karena pembahasan kali ini memang sebenarnya masih banyak ya dok ya mau kita bahas, tapi memang waktunya kita untuk pamit undur diri. Nah dokter, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini dokter, boleh dok ini mungkin ada yang disampaikan, yang ingin disampaikan untuk sahabat harapan Anda di rumah yang menonton acara Anda Talks pada pagi hari ini? Ya, untuk sahabat Rumah Sakit Islam Harapan Anda, jangan khawatir apabila terdapat benjolan di bagian tubuh saudara. Segera periksakan ke dokter di Rumah Sakit Islam Harapan Anda, dan Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi. Jadi tidak usah tiba-tiba aduh ini ternyata benjolannya bahaya gitu kan. Lebih baik berkonsultasi dulu sehingga mendapatkan hasil yang baik, dan juga kami siap membantu apabila Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan keterangan lebih lanjut. Itu aja mungkin, dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sudah dibagi untuk sahabat harapan Anda pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas mungkin tentang ilmu patologi anatomi yang lainnya dokter. Baik, saya pamit undur diri dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, saatnya pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa edukasi yang akan diberikan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Umi Salam Harapan Anda di YouTube channel Rumah Sakit Umi Salam Harapan Anda. Saya Putri Hilda Enistiani dengan narasumber pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.